Saudara, Kejaksaan Negeri Seluma melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang oknum anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang diduga melakukan pemerasan terhadap kepala puskesmas. Dari tangan pelaku, petugas menyita uang tunai 10 juta rupiah. Ade, seorang oknum LSM ditangkap petugas di sebuah minimarket di Kelurahan Pasar Tais, Seluma, Bengkulu pada Rabu malam. Kasus dugaan pemerasan ini diketahui usai Ade mengancam korban yang merupakan kepala puskesmas dan meminta uang 25 juta rupiah. Pasca tertangkap tangan, Ade saat ini masih menjalani pemeriksaan di Kejari Seluma. Berdasarkan informasi tim di lapangan tadi, yang bersangkutan meminta sejumlah uang senilai kurang lebih 25 juta. Namun pada saat dilakukan penangkapan, uang yang kami dapat itu senilai 10 juta. Kami akan mendalami apakah ini memenuhi unsur-unsur pasal yang ada di Undang-Undang Tipikor, khususnya pasal 12 huruf E terkait dengan pemerasan yang dilakukan oleh ASN atau tidak. Sorotan berikutnya, Saudara, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggugat Lisa Mariana dengan tuntutan ganti rugi sebesar 105 miliar rupiah. Gugatan dilakukan atas dasar serangkaian tuduhan tanpa dasar yang dinilai RK merusak nama baik, reputasi, kehidupan pribadi maupun sosial. Kuasa hukum Ridwan Kamil menilai kerugian material Ridwan Kamil selama gugatan berlangsung mencapai 5 miliar rupiah. Sementara kerugian imaterial berupa tercorengnya nama baik Ridwan Kamil serta rusaknya rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat tersebut akibat gugatan Lisa Mariana sebesar 100 miliar rupiah. Total kuasa hukum Ridwan Kamil meminta ganti rugi ke Lisa Mariana sebesar 105 miliar rupiah. Keharmonisan dan harga diri yang hancur dan nilai-nilai kehormatan yang sudah hilang dari siapa? Dari keluarga inti, dari keluarga besar, bahkan hilangnya keharmonisan dalam hubungan suami istri di dalam perkawinan mereka. Dan tiga, mereka Pak Ridwan Kamil akan kehilangan potensi mengembangkan karir, mengembangkan bisnisnya di masa depan. Karena sekarang saja dia sudah banyak pekerjaan yang tertinggal, tertunda, dan hilang, apalagi karir dan pekerjaan di masa yang akan datang. Menanggapi gugatan balik Ridwan Kamil, kuasa hukum Lisa Mariana menilai gugatan senilai 105 miliar rupiah tak berdasar. Mereka meminta Ridwan Kamil untuk bisa membuktikan perkara itu secara bermartabat. Kuasa hukum Lisa juga mendesak Ridwan Kamil konsisten dengan perkataannya soal kesiapannya melakukan tes DNA. Dan terkait gugatan yang 100 miliar itu menurut saya sangat halu itu. Ya, terlalu dibuat-buat dan tidak berdasar hukum. Ya, duit siapa Pak 100 miliar? Memang kerugian nama baik apa Pak? Jangan terlalu berkoar-koar lah. Buktikan secara bermartabat ya. Kalau Anda berani, ayo kita tes DNA. Gak usah hukum-hukuman, capek Pak. Kami juga tim kuasa hukum sangat siap menghadapi semua tuntutan dari Bapak dan beserta tim kuasa hukumnya. Oke? Beralih ke informasi lain, Saudara, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa sebagai terdakwa di kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW untuk anggota DPR dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis siang. Saat sidang, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mencecar Hasto Kristianto soal kedekatannya dengan Harun Masiku. Hasto lalu menjelaskan tidak memiliki kedekatan dengan Harun Masiku dan menerangkan bahwa pada saat mendaftar sebagai calon anggota legislatif dari PDIP pada 2019, Harun menemui dirinya karena mendapat nama dari senior partai. Hasto juga mengklaim penetapan pergantian antar waktu anggota DPR telah melalui proses demokratis. Kedekatan saudara dengan Harun Masiku gitu. Nah, Harun Masiku ini kan tidak punya jabatan di DPP kan? Tidak kan? Nah, mengapa pada saat dia ingin mendaftar itu langsung menemui sekjen gitu? Jadi atas dasar dia mendapat nama dari senior partai, maka sekretariat tersebut kemudian mengantar kepada saya. Apakah Harun Masiku ada berkonsultasi kembali ke saudara terdakwa atau bertanya kenapa saya ditempatkan di dapil Sumsel 1 seperti itu? Saya tidak punya kedekatan dengan Harun Masiku, itu saya luruskan. Kemudian ketika penetapan itu sifatnya keputusan, sehingga seluruh calon anggota legislatif yang telah diputuskan oleh DPP Perjuangan.
Berita utama akan kembali usai jeda saudara dengan informasi sempat masih hidup usai jatuh di jurang Gunung Rinjani, Juliana Marins akhirnya dievakuasi dalam kondisi sudah tak bernyawa.